guru, para kesepuhan, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang usia, penuh dengan kebajikan dan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita tabarukkan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Kita tabarukkan dengan membacakan Qissatul Mi'raj yang kami kutip dalam kitab Syarah Ad-Dardiri ala Qissatil Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa urija bihi li mustawa. Kemudian Kanjeng Nabi dimi'rajkan, dinaikkan ke mustawa. Mustawa itu al-mustawa al-mahalul ali al-musyarraf. Mustawa itu tempat yang tinggi, tempat yang paling tinggi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumi'a fihi, Kanjeng Nabi di dalam mustawa mendengarkan sharifal aqlam, suara goresan pena. Li mustawa sumi'a fihi sharifal aqlam. Ketika Kanjeng Nabi berada di mustawa itu mendengarkan goresan pena. Maksudnya sharifal aqlam sautun harokatha wa jiroyaniha alal maktub fihi min aqdiyatillahi ta'ala wa wahyihi wa ma yansikhunahu min lawhil mahfuz aw ma syaa Allahu ta'ala min dhalik ay yaktuba wa yarfa'u bima aradallahu ta'ala min amrihi wa tadbirihi bil aqlam allati hiya ya'lamu jinsaha wa kayfiyatiha ala ma ja'at bihil ayat fi kitabihi wal ahadits shahihah. Di dalam mustawa Kanjeng Nabi mendengarkan suara goresan tinta yang ditulis oleh malaikat dari beberapa keputusannya Allah, takdirnya Allah, ayat-ayatnya Allah, wahyunya Allah, dan apa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tertulis, terdengar dari mustawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wara'a rojulan, dan Kanjeng Nabi melihat sosok laki-laki maghiban yang menyusup fi nuril arsh, yang berada di dalam cahayanya aras. Ada sosok laki-laki yang sangat luar biasa, dan ditempatkan berada di cahayanya aras, jadi kelihatan oleh Kanjeng Nabi.
Sehingga melihat tersebut kanjeng Nabi terheran-heran, faqala man hadza amalakun. Kanjeng Nabi bertanya, apakah ini malaikat? Qila la, dijawab bukan kanjeng Nabi. Qala an-nabiyyun, kanjeng Nabi bertanya lagi, kalau bukan malaikat, apakah ini sosok Nabi? Dijawab bukan. Qala man huwa, kemudian kanjeng Nabi, kalau bukan malaikat, bukan Nabi, siapa dia gerangan? Qila hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rabbun bi dzikrillah ta'ala. Dijawab, dia adalah gambaran umatmu yang ketika di dunia lisannya basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebatnya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan lain sebagainya. Digambarkan ketika Isra Mi'raj sosok yang berada di dalam cahayanya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ingin meningkat derajatnya, kita harus memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya ketika kita semangat ibadahnya, semangat jamaahnya, semangat ngajinya, semangat sedekahnya, semangat silaturahminya. Di situ tanda-tanda kita sedang naik imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita malas jamaah, malas sholat sunnah, malas beribadah, maka tanda-tanda kita imannya sedang berkurang. Lah untuk menambah keimanan kita adalah dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Itu salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang yang berzikir, berkumpul berzikir, kata Rasulullah, dia akan diliputi oleh para malaikat. Malaikat turun membawa rahmah, membawa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berzikir dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para malaikat, itu di dunia ada umatku yang luar biasa yang sedang berkumpul berzikir, ingat padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada gambaran orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bis sholat, ada yang menafsiri masjid di sini maksudnya sholat. Jadi kanjeng Nabi mengatakan masjid, tapi yang dihindari adalah sholat, karena masjid tempatnya sholat. Jadi orang yang senantiasa hatinya ingin untuk sholat. Jadi ketika ada azan, senangnya bukan main, gembira, alhamdulillah sudah subuh, alhamdulillah sudah asar. Masa sudah asar lagi, belum selesai sudah asar. Nah itu namanya orang yang hatinya tidak gembira. Al-haqiqatul masjid di sholat,
ada yang menafsiri masjid di sini maksudnya adalah memang yang jadi adalah masjid untuk melakukan sholat. Jadi orang yang hatinya rindu, kangen, ini inginnya ke masjid, jadi betah di masjid. Bahkan ada keterangan tanda-tanda min abna'il akhirah. Tanda-tanda anak akhirat adalah orang yang lebih betah di masjid daripada di mall, lebih betah di masjid daripada di pasar. Itu tanda-tanda min abna'il akhirah, tanda-tanda anak-anak akhirat ini. Selain daripada digambarkan seorang yang berada di cahayanya aras, juga orang yang hatinya terpaut di masjid ketika di padang mahsyar panasnya luar biasa, tidak ada yang bisa menaunginya. Tapi di antara golongan yang mendapatkan dengan Allah di padang mahsyar adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ingin ngaji, ingin jamaah, ingin silaturahmi di masjid ini. Selain daripada itu, walam yatasabab liwalidayhi qat, dan orang yang tidak pernah melukai perasaan hatinya kedua orang tua. Jadi kalau kita mampu menjaga perasaan orang tua kita, ini digambarkan Rasulullah, digambarkan di hadapan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, laksana laki-laki yang sangat tampan berada di bawahnya cahayanya arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailam yaf'al ma yaqtadi sabbahuma min sabi walidayhi ahadun aw ghairi dzalik bima la yanbaghi fi'luhu syar'an. Selain daripada kedua orang tua, juga orang-orang yang tidak layak untuk dicaci maki, disakiti hatinya syar'an, menurut syarak. Jadi tidak hanya kedua orang tua, tapi juga mertua, termasuk guru, bahkan juga para ulama, juga teman-temannya, saudaranya, tetangganya, karena dia orang-orang yang tidak layak untuk disakiti hatinya. Jadi kalau kita ingin seperti gambaran yang dilihat oleh Rasulullah, pertama senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hatinya senantiasa terpaut dengan masjidnya Allah, rindu dengan masjidnya Allah. Yang ketiga, jaga lisan kita jangan sampai menyakiti kedua orang tua dan menyakiti orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sekilas yang dibacakan dari kitab Ad-Dardiri ala Qissatil Mi'raj lil Imam Al-Hamam Barakatul Anam, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab ini, bulan kita menanam. Mudah-mudahan kita bisa menyiram di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط